Lendra di sini, selamat datang kembali di channel Spoiler Warning. Video kedua di bulan Ramadan ini, semoga yang menjalankan ibadah puasanya diberikan kelancaran dari godaan ajakan teman yang suka ngajak ke nasi padang. Kali ini Spoiler Warning akan menceritakan alur film pasukan geng narkoba melawan pasukan militer khusus dari Meksiko. Kira-kira siapa yang akan menang di antara mereka? Mari kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan adegan sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang sedang mengemudi dengan penuh gembira. Terlihat mereka menikmati perjalanan tersebut, namun tak lama dari itu sebuah mobil menabrakkan dirinya. Hingga pada akhirnya mereka ditembaki habis-habisan. Dan beruntungnya mereka semua masih bisa selamat meskipun salah satu dari mereka mengalami dislokasi atau biasa kita sebut patah tulang pada lengannya. Dan di awal film ini kita juga belum bisa mendapatkan informasi terkait siapa yang menembak dan siapa yang diserang. Begitupun dengan motifnya. Kita diperlihatkan adegan 72 jam sebelumnya dengan seorang gadis yang kelihatannya gugup. Lalu datang seorang perempuan lainnya yang berusaha menenangkannya. Ia berkata, "Kau takkan gugup jika kau suruh dia memakai kondom." Yang mungkin bisa kita simpulkan dalam adegan ini bahwa gadis kecil itu akan dijadikan seks kepada seseorang. Lalu mereka pun pergi dengan motor legendnya. Singkatnya, di tengah perjalanan mereka berdua terhenti karena gadis kecil itu muntah. Namun alangkah kaget dibuatnya, ia seperti melihat sesuatu yang menakutkan namun tidak diperlihatkan. Kita berpindah tempat di sebuah bar, berkenalan dengan salah satu orang yang diserang di awal film tadi bernama Gureri dengan temannya bernama Tuko. Terlihat mereka sedang menikmati minumnya dan berjudi. Setelahnya selesai dengan judi dan minumnya, mereka bergegas pergi. Namun sesampainya di luar, ia melihat sekelompok orang bersenjata yang akan menculik gadis kecil yang terlihat gugup di awal film tadi. Melihat itu, Guerrero memberanikan diri untuk menyelamatkannya. Karena tak ingin temannya kenapa-napa, Tuko berusaha untuk mencegahnya. Ia juga mengatakan dia adalah Roman, saudaranya El Guijo Urias. Siapakah Urias, nama yang disebutkan oleh Tuko? Dan kita akan mendapatkan jawabannya sebentar lagi. Meskipun Tuko mencegahnya, ia tetap nekat untuk menyelamatkan gadis itu. Dengan mudahnya, ia pun berhasil mengalahkan geng itu. Hingga tak lama datang pihak kepolisian yang menanyakan siapakah kau ini. Ia menjawabnya dengan mengatakan, "Aku adalah anggota militer dari pasukan khusus Meksiko." Di sinilah kita baru tahu bahwa Guerrero ini adalah anggota militer dari pasukan khusus Meksiko. Los gas tomados son 830. ¿A dónde vas? ¿Sabes quién es? ¡Súbela! Estás viendo lo mismo que yo, cabrón. ¿Quién sabe qué chingados estaban haciendo ahí? Mira qué pedo, Tuco. ¡Suéltala! Ya te cargó la ching. ¡Tú! ¡Suelta el arma! Identificación. Gente. Márquez, agente, ya bajen las armas. Ya. Sebelum ia pergi, dirinya dihampiri oleh kedua perempuan yang hendak diculik itu, sekaligus memberitahu bahwa mereka menemukan kuburan massal yang ia lihat sebelumnya. Itulah alasan kenapa mereka ingin menculik mereka berdua sambil memberikan sebuah lencana milik salah satu korban yang ia temukan. Tak lama rombongan dari militer menghampiri kuburan massal yang disebutkan oleh kedua perempuan itu untuk dilakukan olah TKP dan otopsi. Hingga kita diperlihatkan pelaksanaan penguburannya secara militer, hingga juga kita diketahui mayat yang ditemukan tersebut adalah tentara Meksiko. Kita berpindah adegan memperlihatkan kolonel dengan menteri pertahanan yang membahas kematian anggota militernya. Kolonel juga mengatakan ia akan memburu Urias sampai ke akar-akarnya. Kini mereka telah menemukan identitas pembunuh para anggotanya, dan Giuseppe Urias ini ternyata pemimpin geng kartel narkoba di Meksiko. Me gustaría decirle que... Entendido, coronel.
Buenas tardes, secretario. Kemudian kita diperlihatkan sosok Josefo Urias yang pernah disebut-sebut oleh Tuko. Kelihatannya Josefo Urias ini sangat erat dengan keluarganya. Terbukti dengan saat ia menyiapkan makanan untuk kedua anak-anaknya, dan di waktu itu juga ia melihat berita kuburan massal pembunuhan yang terjadi pada anggota militer. Berita itu juga menyebutkan mereka dibantai saat ingin menangkap penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh Josefo Urias, seorang pemimpin geng kartel bernama El Jambre. En una fosa clandestina en la carretera de Vallehermoso, líder del cartel El Enjambre. No, mi amor, muchas gracias. Con el tenedor. Tak lama dari itu, ia kedatangan tamu yang tak lain adalah Roman, yang ternyata mereka ini menyebutnya saudara. Yang bisa kita artikan mereka ini adalah adik dan kakak. Roman mengatakan ini adalah gara-gara El Marrano dia mengubur prajurit di sana. Dia bukan tentara biasa. Dia anggota pasukan khusus, jawab Josefo Urias. Pasukan Murciélagos yang membunuh ayahnya. Dia juga mengatakan untuk membalaskan dendamnya kita harus membunuh mereka dari belakang. Itulah caranya. Dia juga menyiapkan pertemuan dengan Menhan, yang artinya Menhan dan geng kartel sudah bekerja sama saling suap-menyuap. Morras estas. Ese fue el pinche marrano. ¿Dónde? Es de las fuerzas. Uf, de su puta madre. Y así los vamos a torcer. Kembali memperlihatkan kedua perempuan yang hendak diculik tadi. Terlihat sang gadis saat ini sedang sakit. Tapi tak lama mereka tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang yang tak dikenal. ¿La pastilla? Cuando me desperté. Saat ini Kapten Guerrero dan timnya sedang membahas untuk menangkap El Marrano yang membunuh para anggota militer sekaligus orang penting di jajaran geng kartel El Jambre yang dipimpin oleh Josefo Urias. Dengan menangkapnya, mereka akan dijadikan sumber informasi untuk memburu ketua geng kartel El Jambre, yaitu Josefo Urias. Es Eduardo Medina Gutiérrez, conocido como las Piedras Negras. En el predio Su libertad a cambio de información para capturar al aguijón. Unos civiles ya. Y como pueden ver en la imagen, Una vez que casi nos matas, tanque. Singkatnya, mereka melakukan penyergapan di sebuah tempat makan dengan keahlian dan taktik yang dimiliki, dan dengan mudahnya mereka berhasil menangkapnya. Sang kapten saat ini menghadap kolonel untuk melaporkan hasil penangkapan El Marrano. Sang kolonel mengapresiasi hasil kerja sang kapten dengan timnya. Kolonel juga mengatakan akan meminta bantuan kapten dan timnya untuk memburu Josefo Urias. Dengan senang hati, sang kapten menerimanya. Hay una manera de agarrar a esos cabrones. Y esa. Pensé que no lo iba a decir, mi coronel. Pero a eso vine. Disfrute su fin de semana y felicite a su compañero de mi familia. Kini adegan memperlihatkan Josefo Urias dan sang Menhan atau Menteri Pertahanan sedang melakukan transaksi. Menhan memberikan sebuah HP kepada Josefo Urias, yang dimana HP itu sebagai pelacak untuk para anggota militer sang kapten dan timnya. Yang artinya semua gerak-gerik perjalanan sang kapten dan timnya akan diketahui sebelum mereka menangkap Josefo Urias. Setelahnya, Josefo Urias ditemui oleh Roman yang menggebu-gebu untuk membalaskan dendamnya. Josefo memberitahukan untuk jangan jadi sok jagoan, kita akan membunuhnya dari belakang, ucap Josefo Urias. ¿Quiere contarlo? No, así está bien. El teléfono del capitán Guerrero está en... ¿Y ahora qué vamos a hacer? A dar la oportunidad. Nah, sekarang kita kembali memperlihatkan adegan penyerangan di awal film tadi. Karena pasukan bantuan para geng telah tiba hingga terjadi tembak-tembakan lagi. Dan lagi meskipun berlima mereka berhasil mengalahkannya, termasuk membunuh Roman. ¿Qué nos prendió?
Kini mereka berjalan menuju pos Brownsville. Tiba dalam 6 jam. Sang kapten juga menghubungi pos komando untuk meminta bantuan. ¿Tiene ubicado al coronel? Acaba de entrar una audiencia con él. 6 horas. En este momento mando apoyo. Singkat cerita, saat mereka beristirahat dalam perjalanannya, mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan Josep Urias. Lagi dan lagi mereka berhasil melumpuhkan pasukan geng kartel, meskipun 2 di antara mereka ada yang terluka kena tembakan. Sadar mereka ini disadap, sang kapten memerintahkan untuk mengumpulkan HP seluruh timnya, kemudian bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Setelahnya, kini Josep Urias dan timnya mengetahui bahwa penyadapan yang dilakukannya telah diketahui oleh sang kapten. Terlihat juga anggota dari Urias yang bergeletak dengan ditutupi baju, yang ketika dibuka terdapat HP milik sang kapten dan timnya hingga mengecoh pengejarannya. ¡Perros! Kita kembali ke kapten dan timnya, sejenak beristirahat untuk mengumpulkan tenaga. Sembari mengecek HP milik Roman, akhirnya ia mengetahui ada pengkhianat di jajarannya, ialah Menhan, sang menteri pertahanan, mengkhianati timnya dan kolonel. Meskipun begitu, sang kapten memerintahkan pasukannya untuk terus berjalan menuju pos. Ya se me jodieron todo. Estamos comprometidos. Tenemos que movernos rápido para llegar a la... ¿Te armamos o no, mi pollo? Nos dicen que pasar tu cumpleaños. Y ahí la puntería. Singkat cerita, dalam perjalanannya mereka melihat sebuah rumah yang sepertinya rumah itu milik penjahat. Mereka memutuskan untuk singgah sejenak. Di sana berharap ada alat yang bisa mereka gunakan untuk merawat luka salah satu anggotanya yang terkena tembakan di bagian telinga di adegan sebelumnya. Di lain tempat juga Josep Urias terus mencari keberadaan sang kapten, hingga di mana keberadaan sang kapten terendus kedekatannya yang ditandai dengan ditemukannya bercakan darah di sebuah batu. Mira. Kembali ke sang kapten, kini telah berhasil masuk ke rumah dan menguasainya. Memastikan semua area aman dari ancaman dan juga berhasil melumpuhkan penjahat bersenjata. Namun setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, mereka terlihat shock karena melihat 2 perempuan di awal film tadi terlihat ketakutan dan sepertinya telah dijadikan budak seks oleh para penjahat. Setelahnya mereka melakukan pengisian amunisi yang ditemukan di dalam rumah. Mengingat bahwa pasukan Urias akan segera datang, juga mereka akan menyelamatkan kedua wanita yang mereka temukan. Ahora no somos nada más los... Gustaría dejar la vida militar. Bueno, pues... Dan benar saja, di malam harinya ketika mereka akan segera pergi menuju perbatasan, pasukan Josep Urias datang dan menembaki mereka. Meskipun salah satu dari mereka, yaitu Polo, terkena tembakan pasukan Josep Urias. Principio Dios el pinche chaleco. Ustedes quédense en medio todo el tiempo. ¿Cómo se encuentran los civiles? ¡Te va a doler! ¡Te va a doler! Para eso los entrenaron. Son muchos.
Bien. ¡A huevo! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¿Cómo estás, güey? Dengan perlawanan yang dilakukan oleh sang kapten dan teman-temannya, salah satu dari mereka mengorbankan dirinya dengan meledakkan granat untuk membunuh pasukan Josepo Urias. Melihat rekannya mati berkorban demi menyelamatkan anggota lainnya, mereka terlihat sedih atas kehilangan teman satu timnya. ¡Tanque! ¡Tanque! Melihat perlawanan musuh yang mulai meredup, pasukan sang kapten memutuskan untuk keluar dan memastikan juga tentunya akan menangkap Josepo Urias. Namun saat mereka terus berjalan mendekati persembunyian Josepo Urias, Polo tertembak di bagian lehernya oleh pasukan Josepo Urias yang tersisa dan ia pun meninggal seketika. Merasa dirinya terdesak dan sudah tidak ada lagi timnya yang tersisa, akhirnya Josepo Urias menyerahkan diri. Karena sang kapten memiliki martabat seorang prajurit, pasukan khusus memutuskan untuk berduel menggunakan tangan kosong. Hingga pada akhirnya Josepo Urias berhasil dikalahkan. Ya fue. Ahora sí, pinches guachos. ¡Pinches murciélagos de mierda! Dan film pun tamat yang memperlihatkan kini mereka dijemput menggunakan helikopter oleh pasukan bantuan dari pos Brownsville.